Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya agama Islam adalah agama yang memiliki perhatian besar terhadap masalah pendidikan. Bagaimana yang dan disabdakan oleh Nabi alhamdulillah Ma'had kami yaitu Ma'had Nida Islam ikut andil di dalam mensukseskan pendidikan anak-anak kaum muslimin. Di pondok kami selain anak-anak kami kita bekali dengan pendidikan diniyah, juga ada pendidikan secara umum. Kemudian selain anak-anak kami, mereka kami terbidik sisi rohaniyahnya. Ada pendidikan akidah, di mana kami menanamkan pendidikan akidah yang sahih untuk anak kami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis salih. Kemudian selanjutnya kami juga mentarbiyah anak-anak kami dengan ilmu fikih, bagaimana agar mereka mengetahui hukum-hukum agama yang benar yang sesuai Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafis salih. Selain itu kami juga membekali untuk anak kami nyata sekali dengan bila sering mendapatkan orang yang mendapatkan berupa ketika menghadiri majelis ilmu, bela diri agar mereka memiliki seringkali fisik yang sehat, fisik yang kuat. Saking tenangnya, karena telah dimaklumi bahwasanya harapan kami sepulangnya anak-anak kami dari Ma'had Nida Islam ini, mereka bisa berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin. Mereka bisa berdakwah, menyebarkan ilmu yang telah mereka pelajari di pondok kami. Selanjutnya kita ketahui bahwasanya dakwah itu membutuhkan ilmu dan begitu pula membutuhkan syaja'ah, keberanian. Oleh karena itulah kami pun ikut andil di dalam mengusahakan agar anak-anak kami nanti menjadi anak-anak yang berilmu, yang siap berdakwah, tentu dengan mengikuti fikih dakwah, dan mereka memiliki syaja'ah, keberanian dengan bukan karena rahmat Allah tidak ada dari pondok untuk melakukan kegiatan bela diri. Dan pondok kami mengundang kepada kaum muslimin semua, marilah kita didik anak-anak kita sebagaimana yang berjubelnya malaikat diperintahkan oleh Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pondok kami termasuk yang ikut andil di dalam masalah pendidikan ini. Para malaikat mengitari mereka, mengelilingi mereka. Dan yang keempat, yang paling istimewa dari ini semua adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis ini. Disebut-sebut di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah keutamaan yang luar biasa. Karena yang nyebut kita ini adalah Allah, Raja di Raja alam semesta. Kalaulah seseorang itu bangga ketika namanya disebut oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden, maka itu belum ada artinya. Karena mereka hanyalah penguasa-penguasa yang di skup yang sangat kecil. Ya. Tapi yang menyebut-nyebut ini adalah Malikul Muluk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya di bawah kekuasaannya dia. Dia menyebut-nyebut manusia-manusia yang ada di majelis ilmu, maka ini jelas sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita berikan haknya majelis ilmu ini. Wallahi, thumma billahi, thumma tallah. Majelis ini lebih mulia daripada majelis-majelis yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, konferensi-konferensi internasional. Ini lebih mulia karena Allah menjanjikan untuk mereka yang menghadiri majelis ilmu yang di situ dibahas kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Dan Allah tidak memberikan keempat hal itu kepada selainnya. Mari kita berikan adabnya, kita konsentrasi ya. Mohon jangan makan dulu di sini. Makannya nanti kalau sudah selesai. Ya, minum juga nanti. Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah bilang begini, wallahi kuntu innil aqlibus safha innil aqlibul waraqa qalban raqiqan fi majlisi Malik likay la yasma'a waq'aha haibatan min. Aku ini kalau di majelisnya Imam Malik, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ingin istilahnya orang koleri, ingin ngebet, tahu ngebet, membuka halaman kitab, ya. Bahasanya ngebet, betul ya? Bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu malah. Membuka halaman demi halaman itu dibukanya pelan-pelan supaya tidak kedengeran suaranya, kesek, kesek. Karena apa? Karena wibawanya majelis ilmunya Imam Malik rahimahullah. Muridnya Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi' Al-Muzani, Rabi' bin Sulaiman. Murid terdekat Imam Syafi'i mengatakan apa? Wallahi la ajru'u ala syurbil ma' wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan min. Demi Allah, saya tidak sampai hati. Saya nggak berani ketika sedang dilihat oleh Imam Syafi'i saya minum gini di majelis ilmunya beliau. Ya. Jadi ini adalah adabul majlis, adab dari majelis ilmu yang mesti kita jaga supaya kita dapat berkahnya majelis ilmu. Mau nggak dapat berkahnya majelis ilmu? Mau. Kalau mau kita harus berikan haknya majelis ilmu. Ya, berikan konsentrasi perhatian. Yang udah datang jauh-jauh perhatikan. Yang bawa catatan, catat. Nggak bawa catatan, ya dihafalkan. Salahnya nggak bawa catatan. Hah? Imam Bukhari aja kalau hadir itu, beliau nggak bawa catatan, beliau pura-pura nyatet begini. Nah, tapi kayaknya di sini ada yang lebih hebat dari Imam Bukhari. Jadi nggak begini pun dia bisa hafal, masya Allah. Baik. Kita mau bicara apa ini siang ini? Hah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Tidak apa-apa angkat tangan, jangan takut. Tadi ada yang bisik-bisik gitu. Apa? Nggak tahu, judulnya apa? Hah? Islam itu mudah, tapi apa? Nah, tapinya apa? Itu yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam beberapa ayat, di antaranya adalah yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikum al-usr. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kalian, nggak ingin mempersulit kalian. Apa yang Allah ajarkan dalam Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, itu semuanya demi kemudahan kita. Karena Allah tidak diuntungkan sedikit pun kalau kita kesulitan, kita kesusahan. Nggak ada faedahnya buat Allah. Ya. Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuatu yang menyusahkan kalian dalam din ini. Karena memang Allah tidak diuntungkan sama sekali. Tidak ada manfaatnya bagi Allah. Hambanya ini kesulitan tuh nggak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang manusia kecuali sebatas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Senantiasalah engkau bertakwa kepada Allah semampumu saja. Di luar kemampuanmu nggak wajib lagi sudah. Di luar kemampuan tidak ada yang menjadi kewajiban. Jadi Islam itu mudah apa susah?
Mudah, ya. Kenapa kita merasakan pada sebagian perintah Allah itu ada yang mengurangi kenyamanan kita? Contoh, ketika seseorang sedang enak-enaknya tidur, dia dengar azan, apalagi hari-hari ini azannya maju terus. Jam berapa azan subuh? Jam 4, ya, lebih sedikit. Masih enak-enaknya tidur. Kita harus bangun, harus sholat. Ini membuat orang yang sedang ngantuk tidak nyaman. Namun pertanyaan aja jemaah sekalian, ketidaknyamanan ini masih masuk dalam batas kesanggupan manusia ataukah sudah di luar kesanggupan manusia? Masih masuk dalam batas kesanggupan manusia. Dia cuma disuruh bangun, yang penting jangan sampai telat sholatnya. Lebih baik kalau dia bisa bangun dan sholat subuh berjamaah, tapi minimalnya nggak telat subuhnya. Masih dalam kesanggupan manusia. Dia masih diberi waktu untuk istirahat. Adanya sesuatu yang terasa mengurangi kenyamanan, itu adalah sunnatullah. Itu adalah ujian Allah untuk minta bukti dari kita. Kita ini beneran nggak berimannya kepada Allah. Kita ini benar-benar nggak percaya kepada apa yang Allah janjikan. Dan takut dari apa yang Allah ancamkan. Untuk bisa membuktikan harus ada yang begini-begini. Harus ada perintah-perintah yang dikerjakan yang barangkali kadang-kadang tidak sejalan dengan keinginan hawa nafsu kita. Itu lumrah itu. Ya, itu lumrah. Wajar banget. Jangan pernah kita punya asumsi, punya keyakinan apa yang kita ucapkan selama ini, aku beriman kepada Allah, kepada para malaikat dan seterusnya, rukun iman yang 6 ini, 2 kalimat syahadat yang kita bulan-balani tiap hari ini, jangan dibayangkan kita akan diterima begitu saja sebelum kita bisa membuktikan. Ini yang perlu kita pahami. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang punya aturan begitu. Allah tidak akan menerima keimanan kita, pengakuan syahadat kita, kecuali kalau kita berhasil membuktikan dan mempertahankannya. Tak ulang lagi ya. Kalau mau dicatat, catat. Allah tidak akan menerima keimanan kita, syahadat kita. Allah tidak akan menerima keimanan alias syahadat kita sebelum kita berhasil membuktikan dan mempertahankannya. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 1. 1 apa 2 itu? Awal pokoknya. Surat Al-Ankabut surat keberapa? 29. Ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Ada mushaf dengan terjemahannya nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak? Di Ra itu ada nggak? Yang pakai terjemahan nggak ada? Baik. Anda minta santrinya salah satu yang suaranya keras. Samir. Coba. Yang suaranya keras. Coba dibacakan surat Al-Ankabut. Terjemahannya ya, ayat 1. Antum ngadepnya ke sana biar semua dengar. Di sini. Surat ke-29. Jauh. Surat ke-29. Al-Ankabut. Ayat pertama.
Terjemahannya coba. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Stop. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Paham nggak maksudnya ini? Ini bahasa Indonesia loh. Saya ulang ya. Apakah manusia akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Artinya mereka bilang, ya Allah saya telah beriman ya Allah. Oh ya sudah, saya terima imannya. Suara yang akhwat ya. Nggak kedengar? Salah stikernya bukan salah anak. Lanjut. Dan mereka tidak beriman. Jadi Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat pertama tadi apa? Apakah mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Kalau kita punya pikiran Allah itu hanya minta kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, hanya menuntut pengakuan lisan saja, kalau kita mikirnya begitu, dan Allah tidak perlu bukti nyata akan keimanan kita, maka kita salah kaprah dalam memahami agama ini. Karena nggak ada sejarahnya Allah menerima keimanan mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, kecuali mereka dimintain bukti nyata. Lanjut. Walau fatanna alladziina min qablihim. Nanti baca yang keras nih. Pegang. Baca ini artinya. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, jelas nggak? Sejak dulu Allah senantiasa menguji keimanan orang-orang yang mengaku beriman. Jelas tuh? Supaya apa? Supaya terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang bohong ketika mengatakan beriman. Berarti ada ya orang yang beriman tapi dia bohong. Anda pegang ini aja. Berarti ada orang yang mengaku beriman, tapi sejatinya dia nggak beriman. Kalau mau tahu siapa mereka, baca surat Al-Munafiqun, Al-Munafiqin ayat pertama. Coba buka. Surat Al-Munafiqun itu nggak salah surat ke 63 kalau nggak salah. Allah mengatakan di situ, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kata Allah di awal surat Al-Munafiqun, kalau Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui. sudah pelan-pelan bacanya. Jadi kata Allah, kalau orang-orang munafik itu datang kepadamu ini kepada siapa? Kepada antum? Bukan, kepada orang yang Al-Quran turun kepadanya. Siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bilangnya apa? Dengan lisan mereka, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi, innaka sesungguhnya engkau la Rasulullah, benar-benar Rasulullah. Ada lamnya lam taukid. Apa tanggapan Allah terhadap kesaksiannya orang-orang munafik ini? Lanjut.
Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Terus Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. diterima atau ditolak kesaksiannya? Enggak kompak. Diterima apa ditolak? Ada yang masih diam-diamnya nih, paham apa bengong? Diterima apa ditolak? Sepakat ya? Karena apa? Allah bilang mereka bohong. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Orang-orang munafik itu bohong. Mereka bohong apakah karena mereka mengatakan secara lisan Muhammad itu bukan Rasulullah? Enggak. Secara lisan mereka bilang Muhammad benar-benar Rasulullah. Terus bohongnya di mana? Mau tahu bohongnya di mana? Buka surat Al-Ahzab, surat ke-33. Tentang peristiwa perang Ahzab itu, pokoknya ayat berapa itu ya? Coba ini musafir. Baca dari ayat 7. Bacanya pelan-pelan. Anda akan bacakan ayatnya, nanti antum siapa? Zamil. Semir. Zamir. Nanti Ananda Zamir akan membacakan terjemahannya. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya mulai dari ayat 7. وإذ أخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya, jadi para nabi ini termasuk Rasulullah ya, kan, dan dari engkau juga, artinya Rasulullah juga diambil janjinya. Bahkan Rasulullah juga diambil janji sama Allah. Rasulullah tidak dibiarkan hanya mengaku sebagai orang beriman. Para nabi nggak dibiarkan hanya mengaku sebagai orang beriman. Semuanya dites sama Allah. Biar apa? Allah mengambil perjanjian yang teguh dari mereka ini. Ayat ke-8, liyas'ala as-sadiqina 'an sidqihim. Baca terjemahannya. Agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Ya, as-sadiqin itu bisa diterjemahkan orang-orang yang benar, orang-orang yang sungguh-sungguh juga bisa. Jadi omongan dengan perbuatan itu sinkron, bersesuaian. Omongannya beriman, perbuatannya juga sesuai dengan konsekuensi keimanan. Liyas'ala as-sadiqina 'an sidqihim. Dan akan muncul yang sebaliknya. Lanjut. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Jadi ada orang yang selain yang benar-benar beriman, itu adalah golongan kedua adalah orang-orang yang akan diazab oleh Allah, yang dinamakan oleh Allah sebagai wa yu'adzibal kafirina. Ya. Wa a'adda lil kafirina
'adzaban alima. Ya. Baik. Nah, sekarang Allah menceritakan contoh real ujian tersebut seperti apa. Ini yang dikenal dengan peristiwa perang Ahzab, alias perang apa? Nama lainnya perang Ahzab itu perang Khandaq. Dibilang Ahzab karena musuhnya itu pasukan koalisi, pasukan sekutu, gabungan, ada suku Quraisy, ada Ghatafan, ada macam-macam, berkoalisi untuk menumpas dakwah Islam di kota Madinah, untuk menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya. Dibilang juga perang Khandaq karena Nabi dan kaum muslimin menggali khandak alias parit untuk bertahan supaya pasukan berkudanya orang-orang Ahzab ini nggak bisa masuk ke kota Madinah. Itu terjadi di tahun berapa? Ada yang tahu? Ada pelajaran sirah nggak di sini? Ada? Sirah Nabawi ada nggak? Ada? Perang Ahzab tahun berapa? Atau belum sampai situ? Atau lupa? Tahun? Ini dalam menjawab di sana. Tahun kelima Hijriah. Tapi nggak ada hadiah ya di sini ya. Hadiahnya doa aja, jazakallah khairan. Ya. Tahun kelima Hijriah. Di perang Ahzab itu Allah ceritakan di surah ini. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Coba dibaca. Artinya alasan itu kelanjutannya ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Itu mungkin dua ayat ya Bu ya. Ya, dua ayat tadi ya. Coba baca semua yang tak baca tadi. Ayat 9. Coba aja baca ayat 9. Mungkin 9 sama 10. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menisak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Lanjut. Disitulah diuji orang-orang mukmin. Disitulah apa? Diuji orang-orang mukmin. Itu contoh kasusnya. Allah tidak membiarkan hatta sahabat-sahabat Rasulullah setelah mereka mengaku beriman, melainkan Allah uji, dan ujiannya itu wazulzilu zilzalan syadida. Lanjut. Dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Itu dalam tanda kutip aturan lainnya Allah. Kita setuju tetap kayak gitu aturannya, nggak setuju tetap kayak gitu. Kita suka tetap kayak gitu, kita keberatan tetap kayak gitu.
Dan Allah tidak menerima iman siapapun, termasuk para nabi, para rasul, sahabat, aulia, syuhada, solihin, kecuali setelah mereka bisa membuktikannya melalui ujian demi ujian. Jadi di perang Ahzab itu para sahabat itu diguncang dahsyat keimanan mereka. Kenapa? Kronologinya begini. Pada waktu proses penggalian parit, paritnya ini ya, antum mesti paham. Paritnya ini panjangnya itu diprediksi sekitar 2,5 kilometer. Lebarnya harus nggak bisa dilompati oleh kuda Arab, bukan kuda weleri. Ya, harus nggak bisa dilompati oleh kuda Arab, kuda perang yang lebih besar posturnya. Dan kalau kudanya nekat masuk ke dalam, dia nggak boleh bisa naik lagi, karena percuma dibikin parit. Parit itu fungsinya untuk menghalangi, jadi harus cukup dalam dan harus cukup lebar. Panjangnya sekitar 2,5 kilometer. Kerja bakti. Ya, kalau sekarang ini mega proyek, ya, mega proyek itu. Dan proses penggalian itu dilakukan bukan ketika sahabat ini baru habis makan siang, habis sarapan enak, kenyang. Udah, mereka dalam keadaan kelaparan. Ada seorang sahabat datang ngeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya lapar ya Rasulullah, nih saya ganjel perut saya pakai 2 batu. Nabi buka ikat pinggangnya, ternyata ada berapa batu? Ada 3 batunya Rasulullah buat ganjel sarapan. Itu perangnya belum dimulai nih jamaah sekalian ya. Perang belum dimulai. Kata para pahlawan kita, Belanda masih jauh itu. Belum kelihatan Belandanya ini. Sudah mereka diuji dengan lapar. Udah gitu kerja, capek. Ketika musuhnya datang, ujiannya tambah, nggak berkurang. Wa idzaratil absar. Mata menjadi terpana saking banyaknya musuh. Terbelalak matanya para sahabat, orang-orang beriman. Ya semua orang yang ada di Madinah itu terpana matanya. Wa balaghatil qulubul hanajir. Apa tadi terjemahannya? Dada menyesak ya. Sampai ke tenggorokan. Ya ibaratnya jantung itu naik mau copot. Al-qulub itu artinya jantung. Balaghatil hanajir sampai ke kerongkongan tenggorokan sini. Saking deg-degannya itu para sahabat. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Mulai kalian itu menduga macam-macam terhadap Allah. Menduga apa? Mundur sedikit, flashback. Dulu ketika penggalian parit itu kalau nggak salah Salman Al-Farisi menemukan batu yang besar. Dia itu dipecah pakai lembing, nggak pecah-pecah. Laporlah sahabat Salman kepada Rasulullah, karena batu besar ini kalau nggak dipecah nanti buat nampak kuda, bisa buat nyebrang. Bahaya ini, harus dihancurkan karena dia ada di jalur penggalian parit. Laporlah dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah turun tangan. Langsung beliau pukul batunya itu dengan lembing beliau, dengan kapak beliau. Pada pukulan pertama yang kelihatan cahaya. Nabi pun bertakbir dan kaum muslimin bertakbir semuanya. Gak ngerti kenapa bertakbir. Pokoknya kalau Rasulullah diikutin langsung sama sahabat. Cuil sedikit. Cuil tahu ya. Bahasa weleri juga ada tuh. Apa? Pecah sedikit gitu. Dipukul lagi yang kedua, muncul kelihatan cahaya lagi, Nabi bertakbir dan kaum muslimin bertakbir. Cuil lagi sebagian. Dan yang ketiga juga terjadi hal yang sama sampai akhirnya hancur. Terus para sahabatnya tanya, yang wahai Nabi tadi engkau bertakbir pertama, kedua, ketiga ada apa? Nabi menceritakan, ditampakkan kepadaku istana-istana yang ada di negeri A, di negeri B, di negeri C. Lupa nama negerinya. Salah satunya adalah negeri Hira.
Irak itu ada di Irak. Yang ketiga itu Irak itu masih bagian dari Imperium Persia. Jauh dari Madinah itu. Kaum muslimin itu baru komunitasnya di Madinah. Persia itu negara lain. Kuat negaranya. Sudah eksis ribuan tahun. Ibaratnya Amerika sama Rusia atau Cina. Jauh kan dari Indonesia? Jauh. Jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Nabi bilang, aku diperlihatkan istana-istana di negeri-negeri itu, dan kata Allah, umatku akan menguasai itu semua. Enakan sana saya pasti ada. Mereka pun takbir mendengar kabar gembira dari Rasulullah SAW. Orang-orang munafik juga dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dengar mereka. Makanya ketika musuh itu sudah mulai nyerbu, Di atas. muncullah benih-benih kemunafikan itu. Ini ujian mulai, karakter aslinya munafik juga mulai nongol. Makanya Allah bilang apa? Wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Kalian mulai berprasangka macam-macam, menduga macam-macam terhadap Allah. Dan disitulah orang-orang beriman diuji dan digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Baru setelah itu muncullah statement khasnya orang munafik. Allah melanjutkan, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya itu daya belaka. Nah, mereka bilang itu katanya kita menguasai kota ini, kota itu. Wah, itu bukan PHP. Apa PHP? Kata nawarnya PHP. Katakan. Oh, berarti pernah di PHP ini. Ya. Memberi harapan palsu. Itu katanya akan menguasai Hira, menguasai negeri Syam, menguasai itu semua di wilayah yang saat itu masih jauh dari Madinah. Masih di bawah cengkeraman negara-negara yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Kita cuma dikasih angan-angan saja ini, ditipu sama Allah dan Rasulnya. Yang bilang gitu siapa? Munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Dan orang-orang yang hatinya ini nggak sehat, ada penyakitnya, penyakit syak, penyakit ragu. Kalau munafik memang nggak percaya dalam hati, memang dia nggak percaya. Lisannya percaya, hatinya jelas nggak percaya. Tapi ada lagi yang penyakitnya namanya penyakit syak, ragu-ragu. Ragu-ragu itu artinya Akomodasi sama. ya mungkin aja janji itu benar, tapi mungkin juga ragu-ragu. Ya. Mereka yang munafik dan yang ragu-ragu itu bilang wah ini kayaknya ini. Kalau yang ragu-ragu kayaknya, tapi yang munafik yakin kita cuma ditipu sama Allah dan Rasul. Masa yang nggak sama. Mereka bahkan bilang apa? Boro-boro kita akan menguasai negara-negara itu jauh dari kita itu. Kita mau buang air aja ketakutan. Kita mau BAB aja nggak merasa aman. Kapan kita akan menguasai negara? Kayak kita mau ditipu aja ini. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yatsrib la muqama lakum farji'u. Lanjut. Dan ingatlah ketika segelintir mereka berkata, wahai penduduk Yatsrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Ya, Yatsrib itu mana? Madinah ya. Nama klasiknya Madinah itu Yatsrib. Orang-orang yang munafik dan berpenyakit ini gembosi lagi. Nggak tahu. Kalian yang sekarang tinggal di Madinah, yang pada hijrah dari kampung halamannya masing-masing, ini sudah gak aman nih Madinah buat kalian. Kalian nggak bisa lagi tinggal di sini. Pulang sana, pulang. Biar apa?
biar tambah sedikit ini pasukan yang akan menjaga kota Madinah. Nah, itu ciri khasnya orang munafik, menggembosi. Ketika ada musuh, bukan nyemangati, gembosi. Berpihak untuk kemaslahatan musuh, itu ciri khasnya munafik. Nah, hari ini ada apa enggak mereka? Ada nggak yang model-model begini? Jadi memang itu mekanismenya Allah begitu. Allah nggak pernah nerima keimanan sekedar ucapan lisan, pasti akan diuji. Nggak lulus, ya sudah. Makanya Allah bilang, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini buktinya mereka nggak lulus. Wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Lanjut yang mutarjem. Apa ininya butuh nulis Tinggal nyatatnya di mana? nyatatnya itu ada. Dan Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari. ya. Jadi sebagian dari orang munafik dan orang yang berpenyakit hati itu memang ditempatkan, ditugaskan oleh Rasulullah karena zahirnya mereka tadi ngaku beriman. Ya, kalau mereka kan ngaku beriman sama Rasulullah ditempatkan di pos-pos pengawasan. Kan ini musuhnya banyak. Titik-titik yang diawasi kan banyak, 2,5 kilo ini panjang. Harus ada orang-orang yang ditempatkan di pos-pos itu. Kalau ada yang nekat menyeberang, biar dilawan. Nah, dasar munafik, dasar nggak beriman, mereka pura-pura minta izin. Maka alasannya apa? Inna buyutana aurah. Rumah kita ini terbuka, nggak ada yang jaga ya Rasulullah. Nanti kalau musuhnya masuk lewat sana gimana? Ya, ini bodoh-bodohan. Musuhnya di depan sana kok masuknya lewat sana? Nggak ada akses lain. Musuhnya di depan situ loh. Lama hiya bi'aurah kata Allah. Bohong itu mereka, alasan tok itu. Sebetulnya bukan karena rumah mereka nggak ada yang jaga. Yuriduna illa firara. Mereka cuma ingin lari dari medan rumah. Nggak bisa mempertahankan dan membuktikan keimanannya. Nggak bisa mempertahankan dan membuktikan syahadatnya. Nasyhadu innaka la rasulullah. Makanya ditolak semua. Bentar. Paham? Jelas ya? Ya itu memang aturannya begitu. Ya kita harus ikut aturan ini kalau kita mau iman kita diterima, kita dapat manfaat sebagai seorang beriman, amal ibadah kita dikasih pahala sama Allah, kita dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kita mesti tahu aturannya. Kita mesti siap menghadapi ujian. Belum nyampe. Dan ujian itu cuma ada di sini. Selama kita hidup di dunia ini itu ujiannya. Setelah ini kita hanya akan dapat balasan. Tidak ada ujian susulan, tidak ada. Mohon maaf. Tidak ada remedi, tidak ada hair. Ya, waktu saya SMP SMA saya di hair, di remedi. Enak kalau ujian sekolah masih ada remedi. Nek ujian yang masalah sudah mati ini nggak ada ujian ulang. Tinggal adanya orang menyesal, tapi nggak ada manfaatnya lagi dia menyesal. Waktunya sudah habis, kesempatan sudah hilang. Iya Mbak. Jadi sekarang ini kita harus buktikan iman kita. Siap dengan hak ujian Allah. Tapi nggak mungkin Allah menguji di luar kemampuan, nggak mungkin. Tenang aja. Nah, juga usaha. Jadi itu yang kita mesti paham. Islam itu mudah ya. Itu ada ujian-ujian. Bukan berarti terus mulus kayak jalan tol. Gak ada jalan-jalan, gak ada polisi tidur. Enggak mulus begitu. Banyak halangan dan rintangan, tapi semuanya bisa dilalui oleh manusia. Allah membekali manusia dengan kemampuan. Begitu di luar kemampuan, Allah tidak akan hukum dia kalau dia nggak lulus ujian. Ya, nggak akan hukum dia. Nah, inti dari kajian ini adalah, jemaah sekalian, kita harus tahu hakikatnya apa sih kita ini beriman.
Sebelum saya jelaskan hakikatnya, yang pertama kali kita mesti luruskan dalam mengimani rukun iman yang 6 itu, Alah, yang ini merupakan pokok akidah kita sebagai seorang muslim, pokok akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan 6 ya, rukun iman yang 6. Yang pertama kali paling awal kita mesti luruskan itu adalah mengimani siapa kira-kira? Siapa? kemarin tak Gimana? yang pakai Allah. taruh pakai kaca. Gimana? Malaikat, gimana? Sesuna baca dari kaila. Hah? Nggak tahu. Mengimani siapa kira-kira? Yang pertama kali mengimani. Ini hari apa ini? Tanggal? Yaman. Hah? Ini tanggal merah loh ini. Nggak tahu kalau tanggal merah. Hari besar ini. Hari apa ini? Mobil dari anak-anak Hikmah. Oh. Tak ada kalender kayaknya. Kan beli mobil lah. Ada siapa yang tahu tanggal berapa? Iya, tanggal 8 Hijriahnya. 12 bulan Rabiul Awal itu biasanya diyakini oleh mayoritas Harga berapa? Saya kaum muslimin sebagai hari maulidnya siapa? ada ngasih tahu saya. Nah, Kemarin itu ada jawabannya. kafilah waktu untuk Jadi yang pertama kali daurah sama satu kita kafilah. mesti imani dengan benar itu adalah iya dong. Itu jawabannya. Yang pertama kali kita harus imani dengan benar adalah wah, ini ngantuk semua kayaknya. Tuh, tadi sudah jawab loh. Tanggal 12 Rabiul Awal itu maulidnya siapa? Iya, kalau ditanya diem lagi gimana sih orang Moleri ini? Ya, enggak sini bebas. Berarti yang pertama kali kita harus imani dengan baik dan benar adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Oh, bukan Allah, kenapa Ustaz? Kenapa kira-kira? Hah? Antum taunya Allah dari siapa? Dari Nabi. Taunya ada malaikat. Ya dari Nabi. Taunya ada nabi-nabi sebelum beliau. Ya dari Nabi. Taunya ada kitab-kitab suci yang turun dari ya Nabi. Ada hari kiamat dengan sifat-sifatnya, tanda-tandanya juga dari Nabi. Ada takdir juga dari Nabi. Baik itu yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis-hadis beliau ataupun yang beliau bacakan dari Al-Quran. Tapi kan tetap lewatnya lewat siapa? Lewat Nabi. Paham ya? Kenapa kita harus koreksi dulu iman kita kepada Nabi? Ya karena beliau ini kuncinya. Kalau cara kita mengimani Nabi ini belum benar, nanti merambat yang lain-lain juga mesti bermasalah. Perhatikanlah orang-orang yang bermasalah dari keimanan yang Allah kepada malaikat, kita para nabi dan seterusnya itu mesti karena dia ini belum benar dalam mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ini belum paham apa maksudnya aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Saya tanya ini sekarang. Orang-orang semacam Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, itu apakah mereka itu tidak percaya kalau ada seorang laki-laki yang namanya Muhammad? Apakah begitu? Enggak. Mereka tahu ada orang namanya Muhammad, ya kan? Terus yang mereka ingkari itu apanya? Apakah nasabnya? Bukan. Terus apanya yang mereka ingkari? Sofyan Baswedan. Kerasulannya, Heres menjamin kenabiannya.
Kalau manusianya mereka percaya ada memang manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Orangnya ini, bapaknya itu udah meninggal, ibunya juga udah meninggal, pamannya masih hidup sebagian, kakeknya udah meninggal itu. Mereka percaya orangnya ada. Yang mereka ingkari apanya? Kerasulan kenabiannya, statusnya sebagai rasul, pengakuan dia, klaim dia sebagai rasul, itu yang mereka nggak mau terima. Dan gara-gara itu mereka dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Sepakat ya? Jadi yang membedakan beliau dari manusia biasa adalah kerasulan. Nah, kerasulan itu apa tuh hakikatnya? Hakikatnya Allah jelaskan di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Itu bedanya. Sampaikan ya Muhammad kepada mereka itu, saya ini manusia biasa sebetulnya kayak kalian. Saya yang makan, minum, ya tidur, ya beristri, dan dipukul ya sakit, disabet pakai pedang ya luka, nggak kebal senjata enggak, ya. Beliau nggak punya ilmu merah, ilmu putih, ilmu hitam nggak punya. Ilmunya beliau itu cuman wahyu, ya. Yuha ilayya. Itu aja bedanya. Oh iya. Anda mulai paham ya. Jadi kalau yang beriman mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia mengakui adanya keistimewaan yang satu ini pada diri orang yang namanya Muhammad. Saya tahu memang, saya percaya dia dapat wahyu. Walaupun saya tidak pernah lihat turunnya wahyu itu seperti apa bentuknya. Para sahabat pernah melihat bentuknya wahyu kayak apa? Enggak. Mereka bisa melihat misalnya ada cahaya turun dari langit ke kepalanya Rasulullah gitu. Enggak kelihatan wahyunya. Walaupun kadang Jibril menjelma, tapi lebih banyak tidak terlihat. Tapi mereka percaya. Dan mereka ketika mendengar sabda Rasulullah, mereka yang beriman itu yakin itu dari Allah. Dia nggak ngarang. Itu yang artinya beriman itu. Ketika beliau mengabarkan apapun, orang beriman percaya. Kalau orang yang tidak beriman, dipikir-pikir dulu. Masuk akal nggak kira-kira? Kalau masuk akal, baru dia mau percaya. Kalau tidak masuk akal, ditolak, diingkari. Itu kalau tidak beriman. Tidak beriman kepada Nabi, itu akan begitu caranya. Sejatinya yang dia imani bukannya Nabi, tapi akalnya dia. Karena kalau akalnya membenarkan, dia percaya. Akalnya bilang tidak mungkin, tidak percaya. Berarti dia beriman kepada akal. Kalau dia beriman kepada Nabi, nggak gitu caranya. Ya walaupun saya masih sulit untuk memahami, tapi saya yakin itu bakal terjadi dan itu benar. Nggak wajib saya paham semuanya kok. Ya nggak? Apakah kita wajib memahami segala sesuatu? Enggak. Akal kita nggak dikasih kemampuan untuk memahami segala sesuatu. Banyak keterbatasannya akal kita ini. Makanya sikap orang beriman ini, kalau benar-benar beriman itu kayak Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau dijuluki As-Siddiq? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Hah? Membenarkan apa? Isra Mi'raj. Anehnya di mana peristiwa Isra Mi'raj? Sehingga Abu Bakar ini punya keistimewaan, dia nggak mikir-mikir lagi. Anehnya di mana menurut antum? Janggalnya di mana? Tahu Isra Mi'raj nggak? Apa Isra? Hah? Apa artinya Isra itu apa? Perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram di mana?
Mekah ke Masjidil Aqsa di mana? Berapa jaraknya? Buka Google. Buka Google. Bawa HP, buka Google. Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, coba. Google Map. Pengen tahu aja berapa? Kan tanya tadi apa janggalnya? Sekarang tak jelaskan janggalnya di mana. Ketemu nggak jaraknya? 1.500 apa? Kilometer. Dan Isra itu sekali jalan atau pulang pergi? Pulang pergi. Ya, pulang pergi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Al-ayat. Suatu ketika Abu Jahal melihat Rasulullah ini duduk menyendiri dengan raut muka sedih. Penasaran dia. Ini pagi-pagi nih, Abu Jahal melihat Rasulullah duduk dengan raut muka sedih. Datangi sama Abu Jahal. Ada berita baru kah? Iseng aja. Ada berita baru. Katanya Rasulullah, nah, apa berita barunya? Tadi malamnya Rasulullah barusan Isra ini. Itu maksudnya berita barunya. Maka beliau bilang begini, Usriya biyal laila. Tadi malam saya diajak jalan-jalan. Lalu, ila aina? Kemana jalan-jalannya Muhammad? Qal ila Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis, Palestina. Langsung Abu Jahal spontan tanya, wa asbahta baina dhahranaina? Dan pagi ini kamu sudah di tengah-tengah kami lagi. Berapa kilo tadi? 1.500 kali 2. Ya. Kalau enggak balik kan enggak ngomong di Mekah, Abu Jahal di Mekah ini. Berarti pulang pergi. Dan kamu pagi ini sudah di sini lagi. Seandainya masih di sana aja itu aneh. Apalagi sudah balik lagi ke Mekah. Berarti 3.000 kilo. Nah, kira-kira nih di masa itu orang itu umumnya kalau ditanya kendaraan apa yang paling cepat, jawabannya apa kira-kira? Di zaman itu kok jet. Malah ngantuk ini. Raut sih sana. Banyak makan. Jangan senderan saya ini jawabannya enggak jelas. Di zaman itu kendaraan tercepat apa kira-kira kalau orang-orang itu ditanya, Mas, saya mau ke Masjidil Aqsa, paling cepat naik apa ya? Awas bilang Lion Air. Gak ada Lion Air di zaman itu. Kuda. Nah, sekarang tanya Mbak Kuda lagi. Kecepatan maksimal kuda berapa? Kamu? Nggak salah 88. Nah, gitu kan. Saya sudah buka asalnya tadi. 88 km per jam. Sekarang matematik dikit. 3.000 bagi 88 hasilnya berapa? Kan 30 lebih nanti. 34-an. Artinya untuk PP naik kuda top speed, kuda dengan kecepatan maksimal, tidak berhenti sama sekali, itu perlu waktu 34 jam. Semalam itu maksimal berapa jam? Semalam, malam itu, definisi malam itu dari maghrib sampai subuh itu malam. Kalau di Mekah, di Madinah pas musim ada musim panas dan musim dingin. Jadi ada kalanya malam itu lebih panjang dari siang, tapi maksimalnya itu 15 jam. Maksimal waktu malam itu sak panjang-panjangnya adalah 15 jam dan sisanya untuk siang 9 jam.
Ada kalanya sebaliknya, malamnya 9 jam, siangnya 15 jam, ada kalanya separuh-separuh. Kita ambil aja lah, paling banyaknya 15 jam. Berarti kalau naik kuda masih belum bisa tercapai. Apalagi kuda enggak mungkin enggak Itu ada dia mati kudanya. 1 jam untuk lari gitu enggak istirahat, mati kudanya. Yang naik juga sakit pinggang. Berat naik kuda ngebut itu. Capek itu. Artinya kalau orang mikir dengan akal, apa kesimpulannya? Nggak mungkin, mau naik apa? Kan gitu. Makanya ketika dibilang begitu, Abu Jahal itu girangnya luar biasa. Kenapa? Dia dapat gacok. Tahu gacok? Kartu as. Dia ini senjatanya. Mesti kan orang-orang pada murtad nanti kalau dengar. Yang sudah percaya juga bakal bingung, bakalan keluar dari Islam. Senang Abu Jahal. Makanya dia pura-pura tidak menunjukkan kalau dia itu nggak percaya. Ketika tanya, dan pagi ini kamu sudah sampai sini lagi Muhammad? Iya. Abu Jahal pura-pura, bagus ya. Saya kumpulkan orang-orang, nanti kamu ceritain lagi ya. Ya, kata Nabi. Dipanggil itu orang-orang. Sak Masjidil Haram itu orang-orang Quraisy. Ya ma'asyara Bani Ka'b bin Lu'ay. Halum. Hei Bani Ka'b bin Lu'ay, Quraisy semuanya. Sini. Ya. Ibaratnya sak weleri dipanggil. Woi warga weleri kumpul di sini kenidak oleh Islam ini. Ada cerita menarik ini dari Muhammad. Sudah ngumpul semua, ya Muhammad, hadis qaumaka bima haddasta li. Ceritakan lagi dong yang tadi kau ceritakan kepadaku. Sama, redaksinya nggak ada yang dirubah. Usriya biyal lailah. Tadi malam saya diajak jalan-jalan. Mereka serempak tanya, ila ain, kemana Muhammad jalan-jalannya? Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Serempak mereka tanya, wa asbahta baina dhahranaina. Dan pagi ini kamu sudah di tengah-tengah kami lagi. Iya. Langsung ada yang tepuk tangan, plok. Ada yang pegang kepala, aduh, bikin pusing gitu. Apa lagi ini? Tapi ala kulli hal mereka belum pernah mendapatkan bukti Muhammad pernah bohong. Cuman mereka nggak bisa mencerna saja. Bisa ini pulang pergi ke Baitul Maqdis. Kan itu aja atau muskilahnya. Paham nggak Anda? Mereka ini kesulitan untuk naik apa? Kita nggak tahu ada kendaraan yang lebih cepat dari kuda. Kan itu aja muskilahnya. Karena sulit untuk memahami bagaimana Muhammad itu bisa sampai ke sana dan balik lagi dari dalam semalam. Mereka bingung. Karena bingung akhirnya mereka anggap ini bohong. Padahal nggak pernah terbukti dia bohong. Nah, ada di antara mereka yang ingin menguji. Kalau benar kamu habis dari sana, wahal tastati' an tan'ada lana al-masjid. Emang kamu bisa menceritakan kepada kami ciri-ciri Masjidil Aqsa itu? Karena di antara mereka ada yang pernah ke sana. Disebutkan sama Nabi, faj'altu hatta tabasa alayya ba'dunna. Saya terus menceritakan masjidnya begini, tiangnya, pintunya. Sampai ada salah satu sifatnya atau beberapa sifatnya yang saya ini mulai agak lupa. Ini sudah Agak samar-samar. Maka Allah menampakkan Masjidil Aqsa itu dan mendekatkannya kepada kita. Maka tak ceritakan lebih detail lagi. Karena seakan-akan beliau melihat miniaturnya di depan beliau. Habis itu mereka ngaku, amanat fa wallahi laqad sadaq. Kalau sifat-sifatnya sih demi Allah memang betul. Berarti mereka punya alasan nggak untuk nggak percaya sekarang? Secara ilmiah nggak punya alasan. Walaupun akal mereka ini masih sulit untuk menerima. Itulah hakikat iman, jamaah sekalian. Nah,
Abu Jahal CS ini masih penasaran dengan Abu Bakar. Ini kira-kira ngandel apa ora Abu Bakar? Karena kebetulan sedang nggak di situ Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia belum dapat gelar ketika itu. As-Siddiq itu belum. Dicegat ini di jalan yang biasanya dilewati Abu Bakar kalau mau masuk ke Mekah. Ketemu Abu Bakar dipanggil sama Abu Jahal. Ya Abu Bakar, hal laka ila sahibik fa innahu za'ama annahu usriya bihi lailata ila Baitul Maqdis wa asbaha baina dhahranaina. Tolong kasih tahu sahibmu itu, Muhammad itu. Dia habis ngaku-ngaku ke Masjidil Aqsa tadi malam dan sudah pulang lagi sebelum subuh. Di tengah-tengah kita sekarang. Iya coba. Abu Bakar cuma tanya satu aja. Awaqad qala dzak? Bener dia yang bilang begitu? Dijawab sama Abu Jahal. Nah, banyak saksinya. Itu sak Mekah saksinya ini. Abu Bakar simpel. Wa ana asyhadu in kana qala dzaka laqad sadaq. Dan saya bersaksi, padahal nggak lihat ya Abu Bakar. Abu Bakar nggak diajak Isra loh sama Rasulullah. Nggak kan? Nggak diajak. Cuma Rasulullah sama malaikat Jibril aja yang Isra. Nggak ngajak seorang pun sahabat beliau. Tapi dia siap, saya yang jadi saksi. Kalau memang dia yang bilang, dia nggak bohong. Tambah bingung ini Abu Jahal. Wa tusaddiquhu annahu dhahaba ila Baitul Maqdis wa raja'a min lailatihi qabla an yusbih. Kamu bisa percaya dia pergi ke Baitul Maqdis dan pulang di malam yang sama sebelum masuk subuh? Abu Bakar menjawab dengan memberikan kaidah yang luar biasa. Yang kalau antum itu pulang dari kajian ini membawa satu kaidah ini, cukuplah itu sebagai faedah ilmiah antum hari ini. Ya. Dari tadi anak ngomong panjang lebar itu kesimpulannya nanti akan ada diktekan sama antum ini. Jadi yang nggak bawa catatan mohon dihafal. Ya. Qala saddaqtuhu fi khabaris samai ghudwatan wa ashiyyah. Aku dari dulu mempercayai bahwa dia dapat kabar dari langit ya pagi dan sore. Itu alasannya saya percaya. Karena dari dulu dia ngaku sebagai nabi. Ada yang tahu nggak kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Tahun berapa? Bukan Hijriah, belum. Hijriah belum ada. Itu masih Bi'tsah. Tahun ke-10 atau ke-11 Bi'tsah. Jadi beliau itu sudah ngaku sebagai nabi sejak 10 atau 11 tahun yang lalu. Artinya kembali ke definisinya Rasul tadi, bedanya apa dengan manusia biasa? Dapat wahyu. Dari mana wahyu? Dari langit. Ya. Saya itu percaya dari dulu dia dapat wahyu dari langit tiap pagi dan sore. Jauh mana langit bumi dengan Mekah, Baitul Maqdis? Coba dicek. Kita nggak tahu ya batasnya langit gimana ya. Tapi jarak bumi ke bulan kita Google lagi berapa? Bulan itu belum finishnya langit, belum. Allah masih lebih lagi di atasnya itu. Cuman kita penasaran aja jarak bumi ke bulan itu berapa ribu kilometer? 384.400 kilometer. Kalau ke matahari berapa? Itu meteringnya pakai apa ya? 147.100.000 kilometer. Itu baru ke matahari. Allah masih lebih jauh lagi dari itu. Saya dari dulu nggak pernah mempermasalahkan tuh. Dia dapat kabar dari langit. Berarti kan ada kurirnya. Bahasa kita kurir. Ada yang nganterkan wahyu. Saya nggak tahu yang nganterkan itu kayak apa bentuknya. Tapi pasti ada. Ya enggak? Logikanya kan begitu. Kalau saya mau mempermasalahkan
Saya harusnya mempermasalahkan yang itu dong. Itu jauh lebih jauh kok daripada Mekah, Baitul Maqdis. Kok baru sekarang bingungnya? Harusnya dari dulu saya bingung. Paham nggak? Nah, makanya kalau iman itu mau dinalar semua, nggak ada orang beriman nanti. Karena nalar kita nggak kuat. Kalau kita percaya ada makhluk Allah namanya malaikat, siapa yang tugasnya menyampaikan wahyu? Jibril. Malaikat terbuat dari apa? Bahan bakunya cahaya. Google lagi berapa kecepatan cahaya? Wah, ini Google terus yang ditanya. Mana ini kalah sama Google? Hah? Berapa kecepatan cahaya? Ada yang tahu? Guru IPA? Ada IPA nggak di sini? Pelajaran IPA ada? Ada? Pernah tahu kecepatan cahaya berapa? Wah, saya tahu. 300.000 km per detik. Ada enggak? Pembacanya nanti bingung. Banyak angkanya. Ya. 9 digit meter tuh satuannya. Ya, kalau kilometer nanti cuma 6. Ya, cuman bukan 9 tuh, 8 tuh. 300.000 km per detik atau 300 juta meter per detik. Jadi cahaya itu, ini bahan bakunya malaikat ya, itu menurut ilmu pengetahuan alam ya, itu boleh beriman, boleh tidak. Karena itu bukan Al-Quran. Tapi kata ilmuwan begitu, saya tidak tahu ukurnya bagaimana, tapi katanya begitu. Ya mudah-mudahan aja nggak meleset jauh. 300.000 kilometer. Jadi dalam 1 detik cahaya itu melesat sejauh itu. Itu bahan bakunya malaikat. Padahal malaikat itu semuanya tanpa kecuali punya sayap. Dalilnya apa? Surat Fatir ayat pertama. Baca surat Fatir. Surat nomor 34. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Artinya apa? Habisnya Al-Ahzab itu. Surat Fatir itu 35. Habisnya Al-Ahzab, Sabra, terus baru Fatir. Surat 35 ayat 1. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Yang mempunyai sayap. Jadi malaikat itu sifatnya apa? Punya berapa sayapnya? Lanjut. Yang masing-masing sayap ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Ada yang lebih dari 4 juga. Ya. Allah menambah jumlah sayapnya itu terserah Allah, semaunya Allah. Jibril itu pernah dilihat oleh Rasulullah dalam rupa aslinya. Tidak nyamar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Ra'aitu Jibril fi suratil lati khalaqaha Allah. Lahu sittu mi'ati janah. Dia punya 600 sayap. Jangan dibayangkan kayak apa. Akalan tuh nggak akan nyampe. Kalau melihat 10 sayap aja nggak pernah, apalagi 600. Ya. Dan ukuran masing-masing sayapnya kata Rasulullah itu memenuhi ufuk. Jadi kalau dilihat bentangan sayapnya itu sampai ujung barat, yang satu sampai ujung timur, dikali 600. Jadi super nih Jibril ini, super besar, super kuat. Makanya Allah bilang, "Allamahu syadidul quwwah." Dia diajari oleh malaikat yang sangat kuat, Jibril. Kalau percaya sama yang begini-begini,
Apa susahnya mempercayai dia cuma diantarkan dari Mekah ke Baitul Maqdis? Sekejap aja bisa turun itu wahyu. Kan masalahnya cuma kita nggak pernah lihat kendaraannya, itu toh masalahnya. Baik, sekarang apakah segala sesuatu yang ada itu harus kita lihat? Berarti cukup ya, Wing. Enggak kan? Enggak. Apakah kalau kita nggak pernah melihat berarti tidak mungkin ada? Enggak. Jadi orang yang tidak beriman itu sebetulnya dia salah dalam menggunakan akalnya. Salah. Yang benar dalam menggunakan akalnya itu orang beriman. Karena dia menempatkan akal pada porsinya. Ya memang akal saya nggak bisa memahami semuanya. Uang akal itu, jamaah sekalian, ini penutup ya. Tadi yang perlu dicatat adalah jawabannya Abu Bakar, kenapa saya nggak boleh percaya? Yang lebih jauh dari itu saja saya percaya, yaitu saya percaya ada kabar yang turun dari langit ke bumi kepada Muhammad ini 2 kali sehari. Dan itu kan lebih jauh. Ya, itu lebih jauh. Secara ilmiah itu lebih jauh, ratusan ribuan mungkin jutaan kali daripada jarak Mekah Madinah yang cuma 1.500 kilo, PP cuma 3.000 kilo, ke bulan aja 384.000. Sudah berapa kali? 3.000 berarti 100 lebih. 100 kali lebih baru ke bulan. Matahari kita sudah tahu berapa jutaan kali. Kalau saya nggak mempercayai dia dapat wahyu, ya kalau saya percaya dia dapat wahyu, yang ini sipil, ini gampang, jauh lebih mudah. Jadi masalahnya kalau orang nggak percaya itu mesti dia masih mengedepankan akalnya. Berarti sejatinya iman dia kepada Rasulullah itu masih bermasalah. Ya, masih bermasalah. Kalau benar imannya, jadilah seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu logis cara berpikirnya, logis. Dia menggunakan akalnya dengan tepat. Abu Jahal ini yang salah dalam menggunakan akal. Baik. Yang kedua, jamaah sekalian, fungsi seorang rasul, setiap rasul itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa ayat 64, surat 4 ayat 64. Qala Allah Ta'ala, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus melainkan supaya dia ditaati atas izin Allah. Itu bedanya rasul dengan manusia yang lain yang bukan rasul. Kalau manusia yang lain nggak wajib taat. Kalau rasul wajib taat. Jadi kalau kita mengakui Muhammadun Rasulullah, berarti kita menyadari saya wajib taat kalau disuruh Rasulullah. Baca ayatnya. Betul nggak terjemahannya? Baca. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ya, berarti kalau kita telah mengakui dia adalah Rasulullah, konsekuensinya kita harus siap nurut sama Rasulullah. Gitu aja. Sederhana kan beragama itu? Mudah. Teorinya cuman beliau ngomong apa, wes percaya. Sudah, jangan mikir-mikir lagi. Beliau nyuruh apa, kamu mampu kerjakan. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nurut. Disuruh begini, mampu kerjakan semaksimal mungkin. Dilarang, jauhi. Dah. Itu konsekuensi yang kita harus buktikan kalau kita ini orang beriman. Allah akan menguji kita untuk membuktikan ini aja. Kita disuruh percaya hal-hal yang akal kita sulit menerima. Sengaja digitukan sama Allah. Karena kalau semuanya kita bisa cerna, namanya bukan iman, namanya ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan itu kita pasti harus bisa mencerna dengan akal, itu produknya akal. Tapi kalau iman itu mesti kan hal-hal yang ghaib. Makanya hakikat iman itu dijelaskan di awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Semua tidak kelihatan yang wajib diimani itu semua yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, malaikat, nabi-nabi, kitab suci yang pernah turun ya selain Al-Quran aja. Kemudian hari kiamat kita nggak pernah lihat sebelumnya. Takdir apa yang akan datang kita nggak tahu. Sengaja itu yang kita disuruh percaya. Nggak ada rukun iman mempercayai adanya matahari, kelihatan matahari. Mempercayai adanya bumi, adanya gunung, kelihatan semua. Nggak usah jadi orang beriman juga percaya toh. Nah, itulah hakikat iman, kita mesti paham. Dan kita nanti akan disuruh mengimani yang kita ini susah pakai nalar kita. Makanya jangan pakai nalar. Yang penting Rasulullah yang ngabarkan bukan. Rasulullah hadisnya sahih, khalas, saya beriman. Ya, itulah yang perlu kita pertahankan supaya syahadat kita, iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari kajian kita. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, nggak wajib tanya. Yang penting paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, maksimal 3 pertanyaan. Nggak ada sepertinya ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Kita ini sudah masuk asar belum? Sudah ya. Terlewat 13 menit ya. Sudah Mas. Kita berdoa kepada Allah Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.